Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas contoh soal kesebangunan. Nah, banyak sekali contoh-contoh soal aplikasi dari kesebangunan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, jika kalian menemukan gambar seperti ini. Nah, ini merupakan soal dari kesebangunan, di mana yang kalian lihat di sini adalah ada sebuah segitiga, kemudian di sini ada segitiga kecil di atasnya. Sebenarnya ini kalau kita gambarkan ini sama saja seperti ini kalau kita pecah ya. Jadi sama aja, ini segitiga kecil dan ini adalah ada segitiga besarnya ya. Sehingga kalau kita isikan panjang sisinya, jadi yang segitiga yang kecil ini adalah sisinya X, kemudian 8 serta 5 cm. Dan segitiga yang besar berarti panjang sisi sebelah kiri adalah dari sini ke sini, yaitu 5 ditambah Y. Kemudian yang sisi miring berarti 8 tambah 4, 12 ya. Kemudian yang bawahnya itu adalah 6. Nah, ini kalau kita pecah ya, kalau kita pecah atau kita pisahkan segitiganya. Nah, kalau kita satukan berarti seperti ini gambarnya. Nah, perbandingan yang seperti ini yaitu perbandingannya adalah antar sisi yang bersesuaian. Jadi kalau 5 itu dengan 5 plus Y, yang 8 itu dengan 8 plus 4 ya. Kemudian yang tengah ini alasnya adalah X dengan 6. Nah, seperti ini. Ini perbandingannya ya. Ini kiri-kiri, sisi miring, kemudian yang bagian bawah dengan yang bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya bisa juga menggunakan kalau tidak melibatkan bagian yang tengah ini ya, bagian yang tengah atau dua sisi yang sejajar. Jadi kalau gambar segitiganya itu boleh seperti ini atau boleh juga seperti ini, sama aja. Nah, ini adalah sisi yang sejajarnya. Kalau di sini berarti yang ini sisi sejajar. Nah, kalau tidak melibatkan ini, misalnya hanya diketahui sisi masing-masing, sisi yang sebelah kiri dengan sisi miring, maka boleh langsung menggunakan atas bawah perbandingannya. Nah, seperti ini, 5 per Y sebenarnya 8 per 4. Ini boleh. Kenapa kok enggak seperti ini perbandingannya? Ya, kenapa enggak 5 per 5 plus Y itu seperti membandingkan antara segitiga kecil dengan segitiga besar? Karena ini boleh atas bawah ini karena tidak melibatkan bagian yang sejajar. Kalau melibatkan bagian yang sejajar ya, maka itu harus menggunakan perbandingan yang ini. Tapi kalau tidak melibatkan ini sama sekali, maka boleh langsung atas bawah seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke soal. Ini diketahui soalnya seperti ini. Ditanyakan X. Oh berarti ini tengah atau sisi melibatkan sisi yang sejajar karena ini yang ditanya. Maka kita buat perbandingannya adalah, nah perbandingannya itu dengan yang mana? Oh berarti dengan sisi yang diketahui kedua-duanya. Mana itu? Kalau ini kan Y-nya belum diketahui. Oh berarti kita ambil yang 8 dengan yang ini, sisi yang sisi miring ya, sebelah kanan ya. Berarti kalau kita melibatkan tengah, kita ingat tadi yaitu 8 per 8 ditambah 4. Jadi seperti membandingkan segitiga kecil dan segitiga besar. 8 per 8 ditambah 4 sama dengan yang ini adalah X per 6. Nah, ini kita 8 per 12, ini tambahkan ya. X per 6, kemudian kalikan silang ini. Ya, kalikan silang. Yaitu 12 kali X 12X, 8 kali 6 adalah 48. Jadi X-nya adalah 48 dibagi 12 ya. Jadi X-nya adalah 4 cm. Semoga paham sampai sini. Kemudian sekarang kita mencari Y. Nah, ini yang kita cari. Nah, sebenarnya pakai tengah boleh, pakai langsung tidak melibatkan tengah juga boleh, langsung menggunakan yang sisi sebelah kanan. Berarti kalau tidak melibatkan tengah ya, kita pakainya sisi yang sudah diketahui dua-duanya. Yang ini berarti 8 per 4 sama dengan 5 per Y, yaitu yang atas bawah langsung karena tidak melibatkan tengah. 8 per 4 sama dengan 5 per Y, langsung atas bawah yaitu kalikan silang ya. 8 kali Y 8Y, 4 kali 5 adalah 20,
8Y sama dengan Y sama dengan 20 dibagi 8. Jadi Y-nya adalah 2,5 cm. Nah, semoga paham contoh yang pertama. Nanti kita lanjutkan untuk contoh berikutnya.